Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Para jemaah salat maghrib, insyaallah kita akan sambil menunggu sholat isya jam 30 menit lah, kita akan bersama-sama kembali menyimak ya, atau membaca surah Yasin ya. Berikut kalau ada yang perlu kita baca dari tafsirnya, kita baca. Olehnya sekalian, kita menginjak atau pada malam ini akan membaca ayat ke-13 ya. Ke-13 insyaallah sampai 15 ya, seperti biasa. Kenapa? Oh 16. Oh iya ya. Ya, qalu itu ya. Jadi seperti biasa kita akan mengupas cara membacanya, kemudian kita akan lihat tajwidnya, kemudian kita menyimak bagaimana terjemahnya. Artinya supaya kita membaca surah Yasin ini ya sedikit-sedikit menjadi lebih kenal gitu ya, lebih memahami. Jangan sampai apa kita baca setiap minggu, bahkan setiap malam mungkin ya, tapi bacaan kita belum tartil, masih budak baduk ya. Segala dilanggar ya. Ayat 16 ya Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. 1, 2, 3. Ya inna wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tadayyarna bikum
Ulangi Pak ya. Qalu inna tadayyarna bikum. La illam tantahu lanarjumannakum wa lamassannakum minna azabun alim. Ngagar nyem kan ya Pak ya. Sing tarik ya Pak, kan wis salah mah di dia lah. Di masjid dia kan lagi belajar. Ya. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Apa-apalah, nggak akan dites Pak. Kewe dites sendiri di rumah ya Pak ya. Kita kupas tajwidnya Pak. Ya. Jadi di sini di 3 ayat ini ya, kita melihat itu ada mad jaiz, kemudian ada gunnah, kemudian ada yang perlu diperhatikan, maksudnya ada gunnah, kemudian ada izhar syafawi yang diperhatikan, yang harus diperhatikan ya. Mana yang harus ditahan, mana yang jangan ditahan. Jadi sebetulnya yang harus kita konsistenkan itu Pak, baca Quran itu tartil, yang penting harus konsisten. Satu, mad Pak. Ya, mad tabi'i konsisten 2 harokat, harus konsisten. Kalau memang mad harus mad. Sayun wa ma misalnya ditambahan di logennya anu ya, iya kana sama sekali iya ada ya, ada satu imam itu sanes dia, tapi jadi udah mad tabi'inya pas sebetulnya, cuma di logen gitu, jadi ditambahan. Nah jangan seperti itu. Jadi kalau kalau harus dipanjangkan ya dipanjangkan. Mad tabi'i 1 ayunan. Entong qola panjang teuing gitu ya. Qola kemudian 1 mad, kemudian gunnah konsisten ditahan Pak, ditahan ya. Basyarum mith kurang, bukan salah ya, cuma kurang. Kemudian apalagi yang harus diizharkan misalnya, terutama yang sering itu di izhar syafawi, karena ada mim sebelumnya, kadang-kadang suka seperti dengung ditahan. Alam. Nah, nanti kita lihat Pak ya. Kita ke ayat 13 dulu. Ini sambil mengulang, barangkali lupa kita mengingat kembali ya dulu Pak. Ya,
ingat dulu lagi belajar tajwid, lagi belajar keneh gitu. Ayeuna mah terus rada hese banyak teh sempat. Nah, ini orang belajar nih Pak sambil menunggu sholat Isya. Ko. Nah, ini apa Pak hukumnya Pak? Ko ada alif sebelumnya fathah, itu mad tabi'i. Harus dibaca panjang 2 harokat. Qalu. Nah, ini ada waw mati sebelumnya dhammah, itu sama 2 harokat. Qalu ma. Nah, ini panjang. Mad tabi'i setelahnya ada hamzah. Ma itu 4 harokat. Namanya mad jaiz munfasil ya. Udah diulang-ulang kita. Mad itu panjang, jaiz boleh, artinya munfasil terpisah. Terpisah kenapa? Jadi mad ini kalau mau 2 harokat semua. Satu surat misalnya mau 2 harokat aja semua, asal konsisten 2 harokat. Nah, kalau mau 4 semua. Itu kalau ada mad tabi'i ya Pak ya. Pak ini definisinya lah. Kalau ada mad tabi'i setelahnya ada hamzah. Di sini Pak ya. Dalam 2 kalimat. Jadi antara ma dengan an dengan a-nya ini beda kalimat Pak. Ma sendiri, antum sendiri. Nah, itu 4 harokat dibacanya. Jadi ulah rurusuhan. Dan biasanya 4 harokat ya kita 4 aja supaya seragam. Qalu ma. Nah, gitu. Qalu ma an. Apa ya? Ma. Jadi tong rurusuhan. Qalu ma. Coba Pak, 1 2 3. Nah, gitu. Ma antum. Nah, itu ya. Kira-kira maknya segitu. Ma an. Ini ada nun mati ketemu ta. Hukumnya ikhfa. Ya Pak ya? Nun mati ada 4 hukumnya, ada izhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab. Ini karena ta ini adalah salah satu huruf ikhfa. Bacanya tahan, didengung dan ditahan. Qalu ma an ya, didengung untuk ang, tapi ang. Jadi antara nun dengan lidah mau mengucapkan ta. Antum ya, untuk ang. Jadi mendengung. Ma antum illa. Nah, ini ada lagi mim mati ketemu hamzah i ya, itu hamzah Pak. Sekali lagi, kalau walaupun berdiri begini itu bukan alif, itu hamzah. Li'annal alifa la taqbalul harokata abadan. Kalau alif itu tidak pernah menerima harokat. Kalau ini ada harokatnya, berarti itu hamzah. Hanya menulisnya aja. Jadi ditihangan gitu ta. Ma antum. Nah, antum illa. Harus jelas mimnya sampai terasa gitu ya. Antum illa. Jantan ulah ditahan deh. Ma antum illa. Tak ulah tetap Pak. Gitu kan ulah. Jadi jangan ditahan. Qalu ma antum illa. Karena idhar. Jadi mimnya harus jelas.
illa basyarum misluna. Nah, basarum misluna, mim ada bertasydid karena ada tanwin ya. Tanwin menghadapi mim itu hukumnya idgham. Idgham bigun. Nah, idgham itu memasukkan bunyi apa? Bunyi nun, bunyi tanwinnya ke mim. Idgham. Basyarum. Kemudian bi gunnah. Gunnah itu ada khaysyumnya, ada suara ke hidung, Pak. Basyarum masak nada dingirungkeun. Jadi masuk ke hidung suaranya. Idgham bi gunnah atau khaysyum, suara ke hidung, ya. Ya nantilah kalau sudah latihan mah akan terbiasa. Dicoba aja, Pak. Basyarum ya. Ditahan. Basyarum misluna wa ma anzalar rahman. Wa ma sama tadi Pak ya. Mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil itu ada mad tabi'i, setelahnya ada hamzah pada dua kalimat. Kalau ada mad tabi'i ada hamzah, tapi dalam satu kalimat itu bagaimana? Itu 6 harokat. Disebutnya mad wajib muttasil. Wajib 6 harokat. Muttasil nyambung itu maksudnya karena dalam satu kalimat. Seperti sya'a. Di apa tuh di ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Nah, kenapa dia sya? Karena ujungnya ada hamzah. Madnya mad wajib muttasil, panjang harokat, ujungnya hamzahnya disukunkan. Illa bima sya. Nah, gitu kan, karena bunyi a itu kan hamzah. Wa ma anzalar rahmanu. Rahman itu mad tabi'i. Mim berharokat fathah berdiri, Pak. Itu sama namanya mad tabi'i, bukan mad badal. Kalau mad badal itu kalau hamzah fathahnya berdiri. Nah, itu baru disebut mad badal. Kalau mim fathahnya berdiri ya tetap mad tabi'i namanya. Min syai itu nun mati ketemu shin, huruf ikhfa ya. Jadi ditahan min syai'in in itu nun mati ketemu hamzah, izhar harus jelas. In antum langsung in antum jelas ya, suara nunnya itu jelas. In itu nun mati, setelahnya ada ta, huruf ikhfa. In antum, nah, jangan tum, jangan. In antum illa, jangan ditahan tum, tapi in antum illa, karena itu mim mati ketemu hamzah hukumnya izhar syafawi. Izhar
syafawi. Izhar itu jelas, syafawi karena hurufnya mim mati itu dari huruf syafatain, huruf dua bibir. Mim mati ya, makanya disebut izhar syafawi, izharun syafawiyun ya. Jelas dari sebab hukum mim mati. Nah itu jangan ditahan ya. Illa takdzibun ya. Nah untuk kemudian ayat berikutnya hampir sama ya. Qalu rabbuna ya'lamu inna ditahan gunnah karena nun bertash. Inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balahul mubin. Nah itu tajwidnya. Sekarang makharijul hurufnya. Makharijul huruf yang apa namanya yang sulit di apa nih di sini sya ya, basyar qa entong lekoh teuing deui kok untuk untuk gitu qa qalu ma kapungkur mah ajarkeun qaf teh qa sok kitu teh qa, tapi ternyata henteu qa henteu kitu teh ya, memang sekemampuan ya. Apa henteu nepi ka nyaklek teuing gitu biasa aja. Terus ha juga untuk ha henteu gitu kan, ha aja untuk ha. Mungkin guru-guru kita dulu mengajarkan ha itu bisi henteu iya benernya bisi teu atau bisi teu jelas mata ha sampai tarurutan ha sebetulnya entah ha anda gitu-gitu teuing gitu ha aja ha. Ke illa bashar sya ash bashar ya shin jadi ada sin ada shin. Kemudian mithsa illa basyarum mithsa. Dari mana sa itu apa ujung lidah Pak nempel ke gigi atas sa ya. Entong sa. Kemudian apa lagi tempelkan ya, mengalir udaranya mithluna wa ma anza zai Pak ya. Ada di tempat saya dulu ini kos ya, lagi kuliah dulu ya, susah Pak za itu. Mungkin apa namanya saudara kita yang dari Jawa agak ada yang susah, tapi kalau yang dipelajari mah bisa aja za ya. Saya sering cerita tuh kita za ya. Nah, jadi idza zulzilatil ardu itu idza yulyilatil ardu yilyalah, nggak bisa Pak ya, sulit mungkin ya. Jadi za silakan Pak coba
az az ya az ya za za ya. Wa ma anzalar ha 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 ya ha di sini ha ya, jangan roh ha rah wa ma anzalar rahmanu min syai'in. Nah ini min syai'in in antum syai'in izhar in juga izhar syai'in in antum illa takdzibun tak ka ya ka ak jadi huruf ka itu huruf kaf itu sebentar huruf kaf ini ada tabelnya di sini tuh. Huruf kaf nah ini hamas ya ada hamasnya hamas itu apa namanya mengalir udara ak illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Kita ulangi Pak dari ayat ke apa tadi? 15 ya. 16 ya, 16. Ya, kelipatan 3. 16. Bismillahirrahmanirrahim. 16 ya, Bang? Tadi dengan bahas 15 satunya. Gak apa-apalah sama aja. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Nah. Inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tadayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim.
masih kedengaran ada yang ditahan Pak. La illam tan la illam tan jantong la illam itu jangan ditahan. Mim mati ketemu ta, ya itu hukumnya izhar syafawi. Jadi kalau mim mati itu asal ingat aja yang idgham sama ikhfanya. Kalau mim mati ketemu mim lagi, nah itu idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Kemudian satu lagi yang ikhfanya, ikhfa syafawi, mim mati ketemu ba. Nah, berarti selain mim, kalau mim mati ketemu selain mim dan ba itu izhar. Jelas jangan ditahan. Ya. La illam tantahu lanarjumannakum. Ini lanarjumannakum itu ada nun bertasydid Pak, ditahan. Kadang suka terdengar rada terlalu kecepatan ya, terlalu cepat-cepat. Nih lanarjumannakum walayamassannakum, nah itu ditahan Pak ya. Itu walayamassan ditahan juga ya, sering terdengar lanarjumannakum walayamassannakum, jadi kurang pas Pak. La illam tantahu lanarjumannakum walayamassannakum minna azabun alim. Mengapa? 1, 2, 3. Ya, jadi tandain aja, diingat-ingat. La illam itu jelas dia boleh ditahan, ya. Alam taro, nah itu sama itu. La illam tantahu, ya. La illam tan, kalau tan itunya ditahan karena ikhfa. La illam itu bunyi mimnya, ya ketemu tanya dilangsungkan. Kemudian lanarjumannakum walayamassannakum minna. Nah, jadi harus harus sabar membacanya, tong rurusuhan. Ini ada tasydid gunnah gitu kan. Walayamassannakum minna adzabun alim. Tuh. Ya, tinggal 2 menit lagi. Sedikit kita membaca tafsir Yasinnya. Jadi tafsir Yasin yang di bawah ini tafsir surat Yasin karya Syekh Hammami Zadah Pak ya. Hammami Zadah, banyak tafsir Yasin itu mau ditafsir apa saja ada. Tafsir surah Yasin, tapi ini mah yang khusus tafsir surah Yasin itu satu kitab khusus, ini karya Imam Syekh Hammami Zadah. Ini ayat ini menceritakan masih berkaitan dengan ayat 13, 14 ya, 15, 16, 17, 18, 19. Ini masih terus tentang
wadrib lahum masalan ashabal qaryah, sok jieun ku anjeun wahai Muhammad gitu ya, kata Allah ini, sok jieun ku anjeun masalan perumpamaan ashabal qaryah. Jadi Rasulullah disuruh menceritakan ashabal qaryah. Ashabal qaryah itu dalam tafsir ini bahwa yang dimaksud adalah penduduk ahli kota Antokiyah. Itu ceritanya ketika datang utusan, 2 orang utusan ya, kemudian utusan itu kan siapa? Ternyata utusan Nabi Isa ya. Yang 2 orang ini adalah murid Nabi Isa yang diutus ke Antioquia. Nah, singkat cerita ke sana, kemudian ditanya buktinya apa? Kamu utusan Nabi Isa? Saya bisa menyembuhkan orang yang sakit, itu menceritakan di sana. Jadi yang selama ini kita dengar mungkin bahwa yang menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan yang buta itu Nabi Isa langsung ya. Ternyata kalau dari riwayat ini tuh itu utusan Nabi Isa, murid Nabi Isa yang diutus ke negeri Antioquia. 2 orang pertamanya, kemudian fa'azzazna bithathin faqalu, karena 2 orang ini tidak diterima oleh penduduk Antioquia, bahkan didustakan ya, sampai di penjara ceritanya yang 2 orang itu. Kemudian didatangkan utusan ketiga, pimpinannya Hawariyin itu muridnya Nabi Isa ya, namanya Syam'un. Nah, sebetulnya masih ini panjang ceritanya ini, bagaimana si raja dikuasai raja Yunani waktu itu di sana. Ini masih cerita tentang ini yang berkaitan dengan negara ashabal qaryah atau penduduk satu daerah, satu negeri namanya Antioquia. Saya searching itu di mana Antioquia itu, ternyata ada di sekitar Laut Tengah, jangan pesisir Laut Tengah lah katanya. Ya itu untuk ini apa sih gitu kan, supaya tidak terlalu poek ya tentang ayat-ayat ini. Itu saja, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Waktunya sudah Isya, insyaallah bulan depan kita sambung lagi. Shadaqallahul adzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.